Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Nurahmatika. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 3 Kuningan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 3 Kuningan. Selamat menyaksikan video uji kinerja saya. Welcome to Semantika! Sudah selesai. Kemasan. Terima kasih. Baik, untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa saja? Hadir semua, cuman ada yang absen. Orang. Berarti yang absen untuk hari ini ada 6 orang. Baik, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau ngasih ice breaking dulu sebentar. Tapi ini cuma menebak gambar aja sih, ya. Kita menebak nama kota di Indonesia, ya. Siap? Siap. Baik, gambar pertama. Kota apa ya? Jakarta. Betul? Bisa ya, tidak takut ya. Baik, gambar kedua. Nunggu ya. Gambar kedua apa? Sabar. Ya. Gambar ketiga. Baik, gambar selanjutnya. Baik, satu lagi kalau nggak salah. Nah, terakhir. Berarti ini kota apa? Cukup ya? Kita mulai lagi sekarang? Baik. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Belum? Ini baru mengenai persamaan lingkaran. Jadi nanti kita akan belajar mengenai persamaan lingkaran, bagaimana membuat persamaan lingkaran tersebut dan lain-lain ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kita akan menyusun persamaan lingkaran yang diketahui pusat dan jari-jarinya. Lalu yang kedua, menyusun persamaan lingkaran yang diketahui pusat tertentu dan melalui titik tertentu. Jadi nanti akan ada 2 jenis soal, ya. Akan ada 2 jenis soal untuk pembelajaran hari ini. Lalu ada manfaat pembelajaran untuk hari ini, yaitu kita dapat menyusun persamaan lingkaran dari sebuah fenomena alam, yaitu salah satunya adalah gerhana
Jadi sebelum ke persamaan lingkaran, kalian ingat-ingat kembali mengenai unsur-unsur yang tadi disebutkan. Ini kita anggap sebagai apa? Titik pusat. Di sini kita bisa tuliskan pusatnya A, B. A ini mewakili sumbu apa? Sumbu X. B ini mewakili sumbu Y. Kan ya. Terus ini ada apa nih? Jari-jari ya. Berarti jari-jari dari titik pusatnya apa? P ke C itu sama dengan jaraknya dari mana? P ke B lalu P ke A. Itu kan ya? Nah, itu yang dinamakan jari-jari. Sudah ingat kembali mana pusat, mana jari-jari? Selanjutnya ada materi prasyarat lain lagi. Yang pertama itu koordinat kartesius. Masih ingat? Ya, yang ada sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y. Terus nanti penulisannya seperti apa? X sama Y. Begitupun nanti ini akan kita gunakan, tapi tidak untuk pertemuan kali ini, untuk persamaan garis lurus dan persamaan kuadrat. Yang akan kita gunakan itu adalah yang keempat ini, jarak antara dua titik. Cara mencari jarak antara dua titik sudah dipelajari di SMP, betul? Cara mencarinya itu seperti itu. Jadi ada titik A, ada titik B. Nanti cara mencari jaraknya, B itu kan apa? Jarak kan? Akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Begitupun kita ketika mencari jarak yang diketahui titik dan dia terhadap garis lurus. Ini juga sudah dipelajari di SMP. Apakah masih ingat? Masih ada yang masih, ada yang udah lupa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ulas kembali ya, sambil materi berjalan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Videonya ini mengenai tadi apa yang akan kita bahas itu? Iya, fenomena apa? Baik, Ibu akan putarkan ya. Nah, kira-kira informasi apa sih yang didapat dari video tadi? Coba, apa? Video tentang apa? Berita tentang apa? Gerhana matahari katanya ya. Nah, di sini juga Ibu menjadikan sedikit ulasan sedikit mengenai tadi video yang tadi sudah ditampilkan ya. Coba boleh ada yang ingin menyampaikan apa sih video yang tadi yang didapat? Boleh dibacakan? Oleh siapa? Gerhana matahari ya kan tadi. Nah, kalau misalnya antara matahari dan bumi yang jadi pusatnya itu siapa sih? Matahari kan, berarti yang mengelilinginya siapa? Bumi. Nah, sekarang berarti kan pusatnya matahari, yang mengelilinginya bumi. Ternyata di sini dapat informasi diberikan informasi nih, katanya apa? Orbit planet dan tata surya yang mengelilingi matahari, gitu kan ya? Maupun kalau bulan dengan bumi yang mengelilinginya siapa? Bulan. Berarti yang jadi titik pusatnya siapa? Bumi. Berarti nanti bulan kan yang berkeliling ya? Nah, katanya apa? Orbit. Kalau istilahnya kan orbit. Orbitnya itu berbentuk apa katanya? Lingkaran. Nah, maka dari itu kita akan menyelesaikan membuat persamaan lingkaran yang mewakili fenomena alam tadi. Ya, jadi tadi patokannya kalau dia pusatnya matahari, berarti yang mengelilinginya siapa? Bumi. Kalau bumi, berarti yang mengelilinginya siapa? Bulan. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak? Selanjutnya, karena sudah duduk berkelompok, ya, berarti ini Ibu anggap ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Baik, setiap kelompok akan Ibu berikan LKPD-nya atau LKS-nya. Nanti kalian selesaikan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Tapi sebelumnya Ibu akan menginformasikan dulu. Jadi setiap kelompok nanti punya dua pihak atau dua kelompok kecil lagi, ya. Yang satu sebagai apa? PS atau problem solver. Nanti yang satu laginya sebagai listener. Nah, fungsinya bagaimana nanti ketika dia jadi
menyelesaikan masalah, L sebagai yang mendengarkan, jadi yang menerima informasi. Nanti setelah ini sebagai PS, nanti kelompok keduanya sebagai L, nanti tukeran. Tugasnya berbalik berarti, gitu kan ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Baik, ini. Sok boleh bagi dua siapa aja? PS sama L. Nanti bagi dua ya. Udah? Sip. Kan LKPD-nya semua? Sudah. Dua kartunya sudah didapat? Sudah. Sudah dibagi? Mana yang sebagai PS dulu atau L dulu? Sudah. Baik. Setelah itu berarti kita buka LKPD-nya, baca dulu petunjuknya. Boleh dibacakan ya udah? Petunjuknya apa? Tempat yang telah disediakan. Yang kedua, baca serta pahami dengan baik masalah yang diberikan. Dan yang ketiga, jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke guru. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Belum? Boleh. Sekarang sok boleh mulai diisi sekarang. Kedengerin. Jangan lupa sebagai PS dan L-nya ya. Jadi di gambar itu kejadian atau fenomena alam gerhana matahari. Nah, informasi yang didapat dari gambar ini adalah informasi terakhir, orbit bulan mengelilingi bumi pun cenderung berbentuk lingkaran. Nah, ini tuh sebagian kecil dari materi yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini tentang persamaan lingkaran. Gitu. Baik, gimana Lesnana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Ya, jelas? Jelas. Baik, sekarang berarti berganti peran ya? Nomor 2. Sip. Mana PS? Pertanyaan pertama. Jadi, apa informasi yang didapat dari gambar di atas? Satu, matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Setiap orbit planet dalam tata surya mengelilingi matahari berbentuk lingkaran. Yang ketiga, orbit bulan mengelilingi bumi pun cenderung berbentuk lingkaran. Gimana Lesnana, bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sip. Sekarang berarti berganti peran ya. Yang keras aja. Berarti ini kan misalnya ini bumi dikelilingi sama bulan. Kalau misalnya matahari dikelilingi sama bumi. Ya. Kalau nggak matahari itu sih bulan. Kalau Ibu tanya titik pusatnya mana? Berarti yang mana sebagai yang titik pusat? Kalau misalnya antara matahari dan bumi? Apa? Ya, berarti kalau antara bumi dan bulan? Bumi. Ya, berarti yang mengelilinginya bulan. Ya. Oke. Coba kebayang tidak? Muternya gimana? Bayang? Sudah cukup? Sekarang kan yang lain juga sama ya. Ketika satu permasalahan sudah diselesaikan, berganti peran dan dijelaskan dulu ya. Langsung aja berlanjut. Kalau udah saat nomor 2 langsung ketiga ya. Sampai masalahnya selesai ke terakhir ya. Tentukan dulu dari sini ke sini R-nya berapa. Tentukan aja, bebas. Coba. Ini dari matahari ke bumi. Gitu. Itu sebagai R-nya kan sebenarnya si lingkaran ini tuh muternya lebih dari ini kan, cuman nggak cukup kan? Coba. Berarti nanti dari bulan ke bumi juga sama. Sama berarti pusatnya yang mana? Bumi. Berarti R-nya dari mana ke mana? Dari bumi ke bulan. Ini PS-nya yang mana? Nih, sok sanain. Coba, kalau pusatnya yang matahari berarti yang mengitarinya apa? Bumi kan? Berarti nanti yang dinamakan jari-jarinya itu dari matahari ke mana? Bumi. Berarti yang mana? Coba tunjukkan. Itu sampai oke. Nanti tentukan jaraknya kira-kira berapa R-nya. Ya, bebas. Ya. Lalu satu lagi berarti kan di situ ada 2 lingkaran ya kalau kita anggap. Berarti yang mana pusatnya? Kalau pusatnya bumi. Yang mengitari siapa? Bulan. Berarti jarak yang dinamakan jari-jari itu yang mana? Dari Bulan tunjukin. Dari bumi ke bulannya yang mana? bulannya
Sama, tentukan juga jari-jarinya. Ya, nanti tuliskan di bawah. Ya. Sudah sampai permasalahan keberapa? Sampai mana? Sudah sampai mana? Sketsa. Oke. Jangan lupa berganti peran ya. Baik, Bu. Pusatnya berapa tuh yang matahari? Ya. Boleh tulis aja P min 10, kan? Yang matahari. Nah. Pakai huruf. Terus jaraknya belum ditentukan, jari-jarinya. Coba berapa? Bebas, ayo diskusi aja. Mau berapa? Bebas, oke? Udah, sip. Sudah siap dijelaskan? Udah, sok. Dengerin ya. Sama siapa mau dijelasin? Dari atas berarti. Jadi sesuai sketsa yang tadi dibikin kayak gini, ini matahari, karena matahari itu pusatnya, jadi ini energi matahari. Iya. Terus kalau yang bumi dikelilingi oleh bulan. Iya, terus Gitu. Terus ke bawahnya bawahnya, kan diminta apa di soalnya bacain. jadi tentukan jari-jari dan Dan titik pusatnya, pusat gitu kan ya. gambar. Nah, jadi kita menentukan jari-jari dari matahari ke bumi, karena kan matahari titik pusatnya. Iya. Jadi caranya jari-jarinya itu 100, terus titik pusatnya matahari itu min 10,0, terus yang buminya jari-jarinya 75, terus titik pusat buminya 8,0. Iya. Coba listener ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh. Apa? Izin bertanya, kalian tahu nggak sih kisaran jarak terdekat sama terjauhnya saat gerhana Realnya gitu. Realnya ada yang tahu nggak? matahari? Tahu? Siapa yang tahu? Sok. Jawab. Berapa tuh? Kalau dari matahari ke bumi berapa kira-kira? Perkiraan kan ya? Ya, Realnya katanya. Sok, berapa? 147 Juta ya? 98.070 Kilometer. km. Berarti ratusan juta ya? Iya. Itu kalau dari apa? Banyak. Dari matahari, bumi. Ya. Kalau yang satu laginya? Oh enggak juga. Udah itu aja. Nah, gimana? Bisa? Oke. Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Nah, oke. Sekarang ganti peran lagi ya. sama kayak yang tadi, tapi pakai itunya tuh yang A titik B nya pakai yang bulan ke bumi juga tentunya. Nah itu dimasukin ke jari-jarinya, berarti 50.000 pangkat 2 sama dengan X min 8 pangkat 2 tambah Y min 2 pangkat 2. Nah hasil akhirnya juga bakal sama kayak yang tadi, tapi mungkin berbeda ilmunya karena ini jarak bulan dan bumi. Gimana listener? Oke? Nah, Ini masih bisa dijumpai lagi berarti. nah. Ini bisa dijabarkan sebenarnya, tapi nanti di akhir boleh. Ya, tapi ini sudah bentuk sampelnya. Nanti mah harus dijabarkan sampai benar-benar nggak ada kuning-kuningnya. Oke? Bisa? Ganti peran. Yuk, kelompok 2 sudah selesai, waktunya sebentar lagi. Kelompok 1 sama kelompok 2 mau? Mau. Baik, kelompok 1 dulu ya, nanti jelasin ya. Oke, boleh? Lihat aja deh. Yuk,
Apa informasi yang didapat dari gambar di atas? Dari hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kelompok kami, informasi yang didapat dari gambar di atas adalah salah satunya: 1. Matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis yang sejajar atau lurus yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari. 2. Setiap orbit planet dalam tata surya mengelilingi matahari berbentuk lingkaran. 3. Orbit bulan mengelilingi bumi juga cenderung berbentuk lingkaran. Selanjutnya, buatlah sketsa terjadinya gerhana matahari seperti gambar di atas. Gambar. Nah, jadi buat sketsanya ada di depan. Jadi perhatikan. Perhatikan yang lainnya. Dalam pusat A, B, jadi dengan R. Pusat matahari di sini ada P sama dengan min 10,0. Ini pusat bulan sebagai, jadi pusat titik orbitnya mungkin. Ya. Ini AB-nya 0,0 dan ini pusatnya 8,0. Misalnya selanjutnya tentukanlah jari-jari dan titik pusat setiap gambar bumi, bulan, dan matahari. Kami memperkirakan jari-jari dari bumi ke matahari itu 250.000 km. Yang P AB-nya sama dengan min 10,0 dan jarak dari jari dari bulan ke bumi sebanyak atau sebesar 50.000 km. Dengan PAB-nya sama dengan 8,0. Untuk selanjutnya buatlah persamaan lingkarannya. Persamaan Jadi rumus dari jari-jari adalah ini. Kenapa kita bisa mendapatkan rumus jari-jari? Itu karena dari rumus antara dua jarak ini penurunan Antara 2 titik. ya. Ya. dari tadi yang kita dapatkan jari-jarinya adalah 250.000 km, kita masukkan ke rumus yang ini. Jari-jari kuadrat 250.000 km sama dengan X min 10 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat. Kenapa min 10? Karena di sini P matahari yang kita ketahui adalah min 10,0 dan B nya itu 0. Nah, selanjutnya 250.000 akar 2 sama dengan X plus 10, karena negatif kurangi negatif sama dengan positif. Akar 2 plus Y min 0 akar 2 akar 2 kali kuadrat. X plus terakhir X plus 10 akar 2 X plus 10 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 250.000 km kuadrat. Ini itu masih persamaan lingkarannya. Nah, selanjutnya sebenarnya kita bisa turunin ini agar tidak dikurung-kurung lagi. Tapi untuk pelajaran kali ini yang pertamanya persamaan lingkaran, berarti sampai sini mungkin cukup. Waduh. Izin bertanya, ke bumi itu dari mana sampai dari mana ke mana? Tunjukin di gambar ya? Tunjukin di gambar katanya. Ini matahari, ini bulan. Ya. Jarak dari matahari, jari-jari dari bumi ke matahari itu dari sini ke sini. Kenapa? Karena kalau diameternya itu sebenarnya sampai sini mungkin. Karena ini cuma lingkarannya, orbitalnya. Baru lingkarannya itu bulan. Ya, jadi karena mungkin ya ini si gambarnya itu tidak cukup di papan tulisnya, jadi tidak terbentuk lingkaran. Sebenarnya orbitnya itu ini berbentuk lingkaran, makanya tadi jari-jarinya itu dari titik pusat ini ke ya dinamakan jari-jarinya, gitu kan ya? Gimana? Paham? Paham.
Y min B kuadrat. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan LKPD-nya. Bagaimana? Apakah ada yang tidak sama atau ada yang ingin ditanyakan tidak? Tadi pembahasan oleh kelompok 1. Jelas, sama. Hanya mungkin saja tadi berbeda ketika dia jari-jarinya berbeda mungkin ya, tapi titik pusatnya sama. Untuk hari ini ternyata kita sudah mendapatkan persamaan apa? Lingkaran dengan 2 pusat. Yang pertama pusatnya di 0,0, yang kedua di akhir. Sebenarnya persamaannya itu didapat dari rumus apa tadi yang sudah kita dapat? Jarak, ya kan? Jarak antara 2 titik. Nah, berarti yang tadi sudah didapatkan oleh teman kalian dan kalian sudah dapatkan juga, ternyata ada 2 bentuk umum persamaan. Tergantung apanya? Titik pusatnya, gitu kan, di 0,0 atau A, B. Di sini yang ditampilkan adalah pusatnya di 0,0. Ternyata nanti mencari persamaan lingkarannya itu menggunakan apa? Rumus X kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti selain kita butuh titik pusat, kita butuh juga apa? Jari-jari. Paham untuk materi yang ini? Satu lagi Ibu tampilkan. Ini ketika si lingkarannya itu berpusat di apa? A, B. Berarti bukan di 0,0 lagi, tetapi ada di A, B. Nanti cara mencarinya sama tadi menggunakan definisi dari jarak. Cuma nanti ketika di sini ada A, B berarti muncul di sini tidak nol lagi kan? Ada angka kan? Berarti nanti kita akan mendapatkan persamaan lingkarannya adalah apa? X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama, kita membutuhkan apa di sini? Jari-jari titik pusat dan jari-jari. Sama dengan yang tadi disampaikan kelompok 1 kan? Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Ada yang belum paham? Paham? Bisa? Baik, selanjutnya ada 1 buah soal. Kalian kerjakan di buku tugas seperti biasa ya? Ini dikerjakan di buku tugas, ada 1 soal tapi ada poin A dan B. Ya, baik, sekarang kerjakan, waktunya cuma 10 menit. Kerjakan secara individu ya.